kedua. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan kidung pasamuan Jawi angka 258 padha setunggal lan kalih. Gusti Yesus wus bungu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasih Tuhan Yesus, berkumpul hanyalah sekadar pertemuan bersama-sama dalam satu tempat. Orang yang satu belum tentu mempunyai hati yang sama dengan orang lain dalam perkumpulan itu. Sedangkan persekutuan adalah bentuk hidup bersama yang didasari adanya suatu keinginan, kepentingan, bahkan hati yang sama, sekalipun keberadaannya berbeda-beda. Persekutuan orang Kristen adalah persekutuan damai sejahtera, karena harus mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu terwujudnya damai sejahtera dalam kehidupan bersama umat manusia. Terwujudnya persekutuan damai sejahtera dalam kehidupan bersama akan mendatangkan sikap saling menghormati dan peduli kepada orang lain, sehingga budaya toleransi dan tolong-menolong dapat terwujud. Kondisi kehidupan seperti inilah yang membuat kehidupan menjadi semakin hidup. Bersama-sama kita akan angkat pujian dengan lagu Kasih Allahku. Dia serahkan anaknya
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, panggilan hidup di dalam kasih. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Demikian sabda Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mau bercermin dari hukum kasih ini, nyata sekali dosa dan kesalahan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Di dalam doa saya hantarkan. Mari kita berdoa. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, melalui angan-angan, ucapan dan tindak tanduk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya, melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita, mari bersama-sama kita berdiri dan menerima anugerah Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita telah didamaikan oleh Tuhan. Mari kita menyatakan satu dengan yang lain dengan ungkapan salam damai dengan Manaste. Salam damai, salam damai, salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan sumber hikmat, pada kesempatan yang indah ini dalam ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Terangi dengan kuasa Roh Kudus dan anugerahkan dalam kehidupan kami hati dan pikiran yang wening dan bening, sehingga kami dapat memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan melayangkan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berkenan kepada Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yang Kakung, yang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ibadah minggu hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 33. Dan saya akan membacanya dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam damai sejahtera, salam, tentrem rahayu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kata salam, damai sejahtera, tentrem rahayu adalah memiliki arti makna yang luas dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang baik, aman, tenang, tentram, tidak ada perang, sentosa, makmur, sehat, selamat dan sejahtera. Damai sejahtera berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan, kemakmuran dan semuanya yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam, damai sejahtera, tentrem rahayu merupakan kerinduan bagi setiap orang, termasuk saya dan saudara. Melalui tema persekutuan yang damai sejahtera, kita juga diingatkan bahwa damai sejahtera, tentrem rahayu, salam tidak hanya dalam diri pribadi kita yang membutuhkan, tetapi damai sejahtera itu juga dalam kebersamaan kita dalam sebuah persekutuan, baik itu dalam sebuah keluarga ataupun juga di tengah-tengah jemaat. Melalui bacaan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 33 dan yang kita baca ayat 19 sampai 23,
Setelah Yesus mengalami kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib, para murid pada waktu itu diselimuti oleh kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kalau para murid pada waktu itu dalam kekhawatiran, ketakutan, berarti dalam kehidupannya tidak ada damai sejahtera. Kehidupan para murid begitu sedih. Dan dalam ketakutan setelah penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, dikatakan berkumpullah para murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut kalau orang-orang Yahudi juga menangkapnya dan menyalibkannya. Mereka menutup diri dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun Yesus bangkit, hadir di tengah-tengah ketakutan dan tengah-tengah kesedihan para murid, dan mengatakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan damai sejahtera bagi kamu yang diucapkan Yesus kepada para muridnya bukanlah sebuah ungkapan biasa. Apalagi jika diucapkan kepada para murid yang sangat membutuhkan damai sejahtera pada waktu itu. Karena para murid pada waktu itu dalam ketakutan. Sehingga kehadiran dan sabda Yesus ini mengubah pikiran dan hati para murid saat itu juga. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus bangkit, menampakkan diri dan menjumpai para murid dengan nyata. Telah mengubah ketakutan menjadi keberanian. Mengubah hati para murid yang tadinya ada kekecewaan, lalu di situ diubah ada sebuah pengharapan. Yang tadinya ada kesedihan, ada sukacita karena kebangkitannya. Kebangkitan Yesus dan kedatangannya membawa damai sejahtera bagi para murid, karena Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri. Pada ayat selanjutnya, ayat 21, untuk kedua kalinya Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hal ini sangat menarik, adalah bahwa setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dengan segera mungkin ia mengutus para muridnya. Bapa mengutus Yesus dengan suatu pengertian bahwa Yesus taat kepada kehendak Bapa secara total. Demikian juga standar yang sama juga berlaku bagi siapapun yang diutus Yesus untuk taat kepada Yesus secara total. Pengutusan ini dapat berarti di dalam kehidupan para murid termasuk saya dan saudara saat ini juga diamanatkan untuk melanjutkan tongkat estafet pengutusan untuk membawa dan mewartakan damai sejahtera, tentrem, rahayu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, tindakan ini menyatakan bahwa damai sejahtera Yesus telah diberikan bukan sekedar menanamkan dan membangkitkan rasa sukacita, tetapi sekaligus juga sebuah amanat yang harus dibawa dan disampaikan kepada siapapun, karena setiap orang membutuhkan dan mendambakan damai sejahtera, tentrem, rahayu, salom itu sendiri. Yesus tidak mengendaki para murid dan kita pada saat ini hanya mengunci diri karena rasa takut, kecewa, putus asa, tetapi harus memiliki keberanian untuk mewartakan damai sejahtera. Panggilan dan perutusan untuk membawa damai sejahtera, mewartakan damai sejahtera juga untuk kita saat ini. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana caranya? Pertama-tama, dengan menghadirkan damai sejahtera yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti keberadaan para murid yang pada waktu itu dalam ketakutan, kesedihan, Yesus hadir menyapa damai sejahtera. Menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak hanya melalui simbol-simbol dengan memakai salib, memasang gambar Tuhan Yesus atau salib di rumah, tetapi menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita dan dengan mentaati kehendak dan firman-Nya. Untuk membangun persekutuan yang damai sejahtera, kita dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Yang pertama, mengampuni. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 23, seperti yang dikehendaki Yesus kepada para murid-Nya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Kemarahan, sakit hati, dendam, akar pahit hanya akan menjauhkan kehidupan kita dari damai sejahtera itu sendiri. Maka sangat penting bagi kita untuk mengampuni, sehingga ada kelegaan, ada damai sejahtera. Dasar mengampuni karena Tuhan sendiri telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, belajar dari bacaan leksionari. Kita juga diajak untuk belajar jemaat mula-mula. Harus sehati, sejiwa, dan sepenanggungan. Tidak egois serta mau berbagi. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Mereka saling tolong-menolong dalam menjalani kehidupan bersama, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Bahkan mereka rela menjual harta miliknya demi untuk menopang yang kekurangan. Hal inilah yang membuat kehidupan jemaat mula-mula tersebut berlimpah kasih karunia. Kehidupan bersama yang ditunjukkan jemaat mula-mula ini merupakan persekutuan yang hidup, dan inilah yang disebut persekutuan damai sejahtera. Tidak egois, peduli, mau berkorban untuk yang kekurangan dan yang membutuhkan. Yang terakhir dan yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup rukun. Seperti dalam Mazmur 133. Karena hidup rukun itu adalah anugerah dan berkat, dan sekaligus hidup rukun itu adalah berkat dari Tuhan. Digambarkan seperti minyak yang baik yang turun dari atas kepala Harun meleleh ke janggut jubahnya. Dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita dipanggil untuk hidup rukun dengan siapapun juga. Kerukunan akan membawa damai sejahtera itu sendiri. Kita diingatkan akan sebuah arti kata rukun agawi santoso, cerah agawi bubrah. Kalau kita rukun ada kekuatan, tidak mudah untuk dikalahkan seperti sapu lidi, ada soulnya sehingga kita kuat, tidak mudah untuk dipatahkan. Demikian juga istilah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Hidup yang rukun ada sangkul sinangkul ing pot rekod. Hidup yang sangkul sinangkul ing pot repot, saling menghargai, menghormati, menerima dalam keberbedaan dan keragaman, kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, di dalam kemajemukan dan keberbedaan, kita untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga terjadi kerukunan itu sendiri. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, marilah kita mewujudkan persekutuan yang damai sejahtera dengan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dengan taat melakukan kehendak-Nya, yaitu mengampuni, berbagi, dan hidup rukun. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Selesai. Marilah kita bangkit berdiri dengan menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, mengucap syukur untuk semua cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mensyukuri untuk keberadaan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dalam kemajemukan dan kebinekaan. Anugerahkan ketentraman dan kedamaian. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, program-program yang dikerjakan oleh pemerintah Tuhan memberkati. Melalui program 5M dan vaksinasi, biarlah berjalan dengan lancar. Setiap pribadi yang terlibat dalam program ini, Tuhan berikan hikmat. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, anugerahkan roh takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mengucap syukur atas keberadaan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada, supaya jemaat-Mu terus bertumbuh, berakar, berbuah dalam Tuhan. Di dalam memperingati dan merayakan Paskah dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, anugerahkan untuk kesetiaan dan juga kepedulian, sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, damai sejahtera dapat dirasakan dan terwujud di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pelayanan para majelis, komisi, panitia, dan seluruh warga. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada. Ikat dengan kasih yang mula-mula sehingga kehidupan rumah tangganya rukun, tentram, damai, dan saling mengasihi. Demikian juga dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan tantangan kehidupan dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Kami sebagai orang tua yang telah Engkau beri tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak-anak anugerah Tuhan, anugerahkan hikmat. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan, dalam studinya dari prakteka sampai perguruan tinggi, sehingga apa yang dicita-citakan berhasil. Bagi anak-anak kami yang sampai saat ini merindukan pekerjaan yang terbaik, demikian juga pasangan hidup yang seiman, anugerahkan pekerjaan yang terbaik dan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, sehingga dalam satu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para orang tua kami, para adiswa dimanapun berada, anugerahkan kesehatan, anugerahkan kesetiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya, sehingga di masa tuanya tetap setia dan percaya kepada Kristus Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam pergumulan, baik pergumulan masalah kesehatan, yang saat ini menderita sakit, baik di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Melalui obat-obatan, makanan, minuman, Engkau berkati sebagai sarana untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Bagi keluarga yang mendampingi dan merawat, Tuhan juga anugerahkan cinta kasih dan kecukupan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, melalui sekolah, panti, rumah sakit, dan yayasan yang lain. Tuhan pakai sebagai sarana untuk kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Inilah Tuhan doa-doa kami. Banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan melalui doa syukur syafaat ini, Tuhan yang menyempurnakan. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa, yang bangkit dan hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan, kita iringi lagu KPJ 154, Adrenging Tias Kula. Tetap berdiri, kita akan berdoa mengaturkan persembahan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu saat ini kami diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan persembahan ini untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah bersalah kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.